Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Pedro Boydosi dengan NIM C01211376. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai prediksi kebangkrutan usaha. Nah, langsung saja. Prediksi kebangkrutan usaha adalah suatu metode analisis untuk mengetahui dan memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan berdasarkan analisis laporan keuangan. Nah, analisis kebangkrutan usaha ini menjadi penting dilakukan karena kebangkrutan suatu perusahaan dapat merugikan banyak pihak. Nah, seperti investor, kreditur, karyawan, dan manajemen perusahaan. Nah, analisis kebangkrutan usaha dapat membantu manajemen untuk lebih dini dan juga mengambil keputusan yang tepat guna menjaga kelangsungan usaha perusahaan. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kebangkrutan usaha. Yang pertama itu ada metode Altman Z-Score. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur kebangkrutan perusahaan. Hasil penelitian prediksi metode Altman Z-Score menunjukkan bahwa perusahaan yang berpotensi bangkrut, perusahaan yang di zona nyaman, dan juga perusahaan yang di zona rawan. Nah, yang kedua itu ada metode Springate S-Score. Metode ini digunakan untuk mengukur kebangkrutan perusahaan. Hasil penelitian prediksi model Springate S-Score menunjukkan dua perusahaan di zona rawan. Nah, yang ketiga ada metode Zimijewski X-Score. Nah, model ini memberikan hasil yang sama dengan metode Altman Z-Score, yaitu semua perusahaan ada di zona aman. Nah, yang keempat ada model Grover G-Score. Nah, model ini memberikan hasil yang sama dengan metode Altman Z-Score, yaitu semua perusahaan di zona aman. Yang kelima ada metode algoritma C4.5 berbasis forward selection. Nah, algoritma ini digunakan untuk menentukan atribut yang relevan dalam prediksi kebangkrutan perusahaan. Nah, penelitian yang menggunakan algoritma C4.5 berbasis forward selection menemukan atribut yang relevan dengan kebangkrutan perusahaan. Nah, model analisis kebangkrutan yang umum digunakan antara lain adalah Altman Z-Score, Springate S-Score, dan juga Zimijewski. Analisis kebangkrutan juga penting dilakukan dalam industri farmasi karena ketergantungan pada bahan impor bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan sektor ini perlu melakukan deteksi dini terhadap perusahaan kondisi yang kurang menguntungkan dan lebih cermat dalam mengantisipasi potensi kebangkrutan. Nah, ada beberapa tanda yang perlu tanda-tanda kebangkrutan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada kenaikan biaya produksi. Yang kedua, arus kas tidak stabil. Yang ketiga itu harga saham yang turun terus-menerus di pasar modal. Yang keempat itu penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau permintaan konsumen. Nah, adapun metode dari Altman Z-Score untuk menganalisis kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score, Anda perlu mengumpulkan data keuangan yang diperlukan, yaitu rasio-rasio keuangan yang terdiri dari modal kerja atau X1, laba ditahan atau X2, EBIT atau X3, kekayaan bersih atau total kewajiban X4, dan juga penjualan yaitu X5. Nah, selain itu Anda dapat menghitung Z-Score menggunakan rumus Altman Z-Score. Ini Z sama dengan 1,3 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Nah, nilai Z-Score kemudian dapat digunakan untuk menilai tingkat kebangkrutan perusahaan, di mana nilai Z-Score lebih kecil daripada 1,8.
mengindikasikan potensi kebangkrutan. Nah, nilai Z-score antara 1,8 sampai dengan 3,0 berada di zona abu-abu. Nah, nilai Z-score yang lebih besar dari 3,0 menunjukkan kondisi non kebangkrutan. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.